Halo semua, kembali lagi di channel Art Kitchen. Kali ini aku mau membuat makanannya lagi viral, apalagi kalau bukan odading, yaitu sejenis roti goreng yang cocok banget buat temen ngopi atau ngeteh. Dan resep yang aku bagiin ini tanpa diulenin. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara buatnya, tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya supaya aku makin semangat buat video baru. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada 25 sendok makan tepung terigu. Lalu ada 4 sendok makan gula pasir. Ada 100 ml air hangat, 1 butir telur, 30 ml minyak goreng, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila bubuk, kalau nggak ada bisa di skip. Dan yang terakhir ada secukupnya wijen. Sekarang kita lanjut ke cara membuatnya. Pertama-tama kita akan mengaktifkan raginya terlebih dahulu. Siapkan air hangat. Lalu masukkan gula pasir. Dan masukkan raginya. Lalu ini kita aduk rata hingga gulanya larut. Pastikan gulanya benar-benar larut ya, karena ini tanpa diulenin. Jadi kalau gulanya belum larut, nanti adonannya akan bergerindil. Perlu diperhatikan juga untuk air hangatnya jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti raginya bisa mati. Setelah gulanya larut, kemudian ini kita biarkan aja hingga muncul busa-busa. Nah, kalau sudah muncul busa seperti ini, berarti raginya masih aktif. Lalu kita masukkan sisa bahan cairnya, masukkan minyak goreng, dan masukkan telur. Ini kita aduk rata lalu kita sisihkan. Di wadah terpisah masukkan tepung terigunya. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai terigu protein sedang supaya tekstur odadingnya lebih padat dan empuk. Kalian juga bisa pakai tepung terigu protein tinggi, atau kalau mau dicampur juga bisa. Kemudian kita masukkan garam, dan kita masukkan vanila bubuknya. Ini diaduk sebentar. Lalu tuangkan bahan cairnya. Total keseluruhan bahan cairnya kurang lebih 200 ml. Di sini cukup diaduk rata dengan sendok dan tidak perlu diulenin ya. Asal adonannya sudah tercampur rata, berarti itu sudah siap. Setelah tercampur rata, kurang lebih tekstur adonannya jadi seperti ini. Lalu ini kita tutup dengan lap bersih dan didiamkan hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya tergantung suhu di daerah masing-masing ya. Ini aku biarkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah mengembang, lalu ini kita kempiskan adonannya. Sebelumnya olesi tangan kalian dengan sedikit minyak supaya tidak lengket. Dan pastikan tangan kalian sudah bersih ya. Kemudian ini akan kita gilas. Gilas adonan dengan rolling pin. Kalau nggak ada bisa menggunakan botol atau gelas yang permukaannya datar. Ini karena rolling pinku terlalu kecil jadi agak susah menggilasnya. Digilasnya jangan terlalu tipis. Untuk ketebalannya sekitar 1 hingga 1,5 cm.
Kalau dirasa adonannya menempel ke alas yang kalian gunakan, bisa ditaburi dengan sedikit tepung supaya tidak lengket dan nanti gampang pada saat mengangkat adonannya. Setelah seperti ini akan aku beri wijen. Sebelumnya olesi permukaan adonannya dengan air. Diolesinya tipis-tipis saja asal merata ke seluruh permukaannya. Setelah merata, lalu taburi dengan biji wijen secukupnya. Kalau kalian mau yang lebih banyak juga bisa. Dan ini kita gilas lagi supaya wijennya benar-benar menempel dan tidak rontok pada saat digoreng. Kemudian ini kita istirahatkan dulu adonannya sekitar 15 menit baru bisa kita potong-potong. Jangan lupa adonannya ditutup dengan lap bersih supaya adonannya tidak kering. Nah, setelah 15 menit ini siap dipotong-potong. Ini pinggirannya aku rapiin dulu. Kalau mau langsung dipotong-potong juga bisa. Nah, setelah rapi kurang lebih seperti ini. Lalu ini aku bagi adonannya menjadi 12 bagian atau sesuai selera. Dan ini sudah siap kita goreng. Sebelumnya minyaknya sudah aku panaskan. Lalu masukkan adonannya satu persatu. Ini kita goreng dengan api sedang cenderung kecil dan cukup dibalik sekali aja. Kalau terlalu sering dibolak-balik, nanti adonannya akan lebih banyak menyerap minyak. Kalau satu sisinya sudah kecoklatan, berarti ini sudah bisa kita balik. Warna odading ini memang lebih kecoklatan karena adonannya lebih banyak mengandung gula. Dan ini lanjut digoreng hingga sisi yang satunya kecoklatan. Setelah semua sisinya kecoklatan seperti ini sudah bisa diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu sebelum disajikan. Dan lanjut goreng sisa adonannya hingga habis. Ini dia hasilnya. Tekstur odadingnya lebih padat tapi tetap empuk walaupun tidak diulenin. Rasanya juga manis dan gurih, cocok banget buat temen ngopi atau ngeteh. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan di share. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau ada kritik, saran maupun pertanyaan, bisa banget di komen di bawah. Sekian dulu untuk kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.